Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman, ini ada satu masukan dari sebagian jamaah, saya bacakan lewat WA ya. Assalamualaikum, maaf Ustaz, mohon nanti diingatkan teman-teman saat mengikuti kajian agar tidak bermain-main dengan HP, sebab ada beberapa yang masih begitu, tanda kurang rasa hormat kepada yang menyampaikan, juga seolah-olah menganggap remeh ayat-ayat Al-Quran yang sedang diterangkan. Nah, jadi HP-nya dimatikan dulu ketika kajian, kalau ada perlu silahkan keluar. WA kepada istri atau jawab telepon boleh ya, tapi paling bagusnya apa? Di luar saja. Baik, ini masukan dari sebagian jamaah, dan saya kira masukan ini tidak ada salahnya, tapi sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beradab kepada ilmu yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita ini sedang mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Baik, kajian kita tafsir Quran sehari sehalaman sudah sampai pada halaman 276 surat An-Nahl ayat 80 sampai 87 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita pelajari ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, pada ayat 80 buyutikum, ini ba boleh dikasrah sebagaimana biasa, biyutikum, dan ini terulang biyutan. Kemudian di sini banyak sekali idgham ketika lam ketemu dengan lam, maka ini bisa dibaca idgham ja'allakum, dan ini berulang pada ayat-ayat ini karena di sini Allah sedang menjelaskan tentang maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dha'nikum, ini ainnya boleh di fathah menjadi dha'anikum dan artinya tidak berubah.
Kemudian tadi ada yang saya ubah, ini yu'dzan, ini boleh diganti wawu menjadi yu'dzan. Kemudian nun ketemu lam, ini boleh idgham menjadi yu'dzal lilladzina kafaru. Kemudian tampaknya sudah selesai ya. Itu semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat An-Nahl ayat 80. Wallahu, dan Allah itu ja'ala, telah menjadikan lakum, bagi kalian, mim buyutikum, dari rumah-rumah kalian, sakanan, sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala, dan menjadikan lakum, bagi kalian, min juludi, dari kulit-kulitnya, al-an'ami, ternak-ternak, buyutan, rumah-rumah, tastakhifunaha, yang kalian membawanya dengan ringan, yauma dha'anikum, pada hari safar kalian, wa yauma iqamatikum, dan juga pada hari muqim kalian, wa min aswafiha, dan dari bulu-bulunya domba, wa aubariha, dan bulu-bulunya onta, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya kambing, asasan, sebagai perbekalan, wa mata'an, dan kesenangan atau manfaat, ila hinin, sampai suatu waktu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang lalu, Allah menampakkan dua hal. Yang pertama, maha kuasanya Allah, yang kedua, nikmat Allah kepada manusia. Maka ayat-ayat seperti ini sekaligus fungsinya langsung dua. Allah tampakkan kemahakuasaannya, Allah tampakkan nikmatnya kepada manusia, sehingga kemahakuasaan Allah ini menyebabkan manusia harus menyembah Allah, dan nikmatnya Allah ini menyebabkan manusia harus mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mensekutukan Allah itu sama dengan tidak mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini salah satu nikmat Allah yang diungkapkan adalah Allah jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Maka seandainya Allah tidak mengizinkan rumah itu berdiri, nggak mungkin kita bisa punya rumah, Pak. Setiap ada rumah, Allah goncangkan sedikit bumi, langsung remuk rumah kita. Itu ketika Allah tidak izinkan adanya rumah di atas muka bumi. Mudah bagi Allah melakukan itu. Adanya rumah ini tegak di atas muka bumi karena Allah mengizinkan. Allah katakan kepada rumah, atau Allah takdirkan kepada rumah, berdirilah. Nah, akhirnya berdiri, sehingga tidak rusak gara-gara ada gempa bumi dan sebagainya. Kadang-kadang ada kerusakan, tapi itu jarang dan sedikit terjadinya dibandingkan yang biasanya. Kemudian rumah manusia ada dua macam. Yang pertama biyutikum, yang kedua biyutan tastakhifunaha. Yang pertama biyutikum, ini adalah rumah yang biasa kita pakai, rumah yang terbuat dari batu, yang terbuat dari tanah kalau zaman dulu. Ada juga yang terbuat dari kayu, gedek. Nah, itu adalah rumah yang pertama, yang menetap, yang tidak berpindah-pindah. Itulah yang dimaksud mim buyutikum sakanan. Yang kedua, buyutan tastakhifunaha, ini adalah rumah yang berpindah-pindah. Maka yang dimaksud di sini adalah kemah-kemah yang dibuat oleh manusia, atau kubah-kubah yang dibuat oleh manusia. Apa bedanya kubah dengan kemah? Dalam bahasa Arab, kalau kemah itu bentuknya kotak atau tidak bundar. Kalau kemah bentuknya bundar, maka disebut kubah. Itu dalam bahasa Arab. Nah, kita orang Indonesia menyebut kubah itu sesuatu yang berada di atap rumah, kemudian bentuknya bundar, yang tidak berpindah-pindah. Tapi kalau orang Arab, kubah itu berpindah-pindah, bisa dibongkar, kemudian dipasang lagi, nanti bentuknya bundar. Nah, itulah yang dimaksud buyutan tastakhifunaha. Maka bedanya, kalau sakanan ini tempat tinggal yang menetap, nggak bisa pindah-pindah. Kalau tastakhifunaha ini bisa berpindah-pindah. Tastakhifun artinya kalian membawanya dengan ringan. Disebut membawa dengan ringan berarti bisa dipindah. Ya, mau safar ke sana, dipindah lagi, dibawa, kemudian dibongkar, kemudian dipasang lagi. Terbuat dari apa itu? Juludil an'am, dari kulit-kulit binatang ternak. Dan sudah kita jelaskan bahwa binatang ternak ini mencakup 3, onta, sapi, dan kambing. Nah, itu semuanya disebut an'am. Kulitnya bisa digunakan untuk membuat rumah-rumah kemah tersebut. Ini kemahnya orang Arab ya. Kalau kemahnya orang Indonesia tampaknya enggak dibuat dari kulit. Kemudian Allah menyebutkan di sini
perkakas-perkakas rumah yang terbuat dari bulu-bulu binatang. Aswafun ini adalah bulu yang diambil dari binatang yang disebut do'nun. Do'nun ini kambing yang banyak bulunya, domba. Karena kambing ada dua macam. Kambing Jawa itu yang sedikit bulunya, itu disebut ma'zun. Nah, bulunya kambing yang ma'zun itu disebut asy'ariha. Inilah bahasa Arab yang kaya dengan kosakata. Kalau orang Indonesia menyebut semuanya bulu, bulu domba, bulu kambing, bulu manusia, bulu kuduk, semuanya bulu. Tapi kalau orang Arab masing-masing semuanya ada namanya sendiri-sendiri. Untuk domba aswaf, untuk onta aubar, untuk kambing biasa yang bukan domba asy'ar. Itu bisa disebut sebagai athas, perkakas rumah. Contohnya apa? Selimut bisa terbuat dari bulu tadi, spray bisa terbuat dari bulu tadi, kemudian jaket bisa terbuat dari bulu tadi, ya, bantal segala macam. Wa mata'an ilahin, dan kesenangan sampai satu waktu. Yang dimaksud satu waktu ini sampai matinya kita. Maka maksudnya Allah, sejak Allah ciptakan kamu sampai kamu mati, itu sudah disiapkan oleh Allah apa yang kamu butuhkan. Ini nikmat Allah kepada manusia. Hendaklah kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama ini tadi nikmat buyut, nikmat rumah-rumah. Karena banyak orang yang tidak punya rumah sehingga dia membambung tidur di tengah jalan, di pinggir jalan. Maka lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa doa beliau ketika beliau tidur. Kana idza awa ila firasyih, beliau kalau sudah mapan di atas tempat tidur, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi at'amana, sudah ngasih makan kami sehari ini, wasaqana, ngasih minum kami, kafana, mencukupi kami, awana, memberi tempat kepada kami. Fakam mimman la kafiyalahu, betapa banyak orang yang tidak dicukupi, wala mu'wiyalahu, juga tidak dikasih tempat. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, maka ini Rasulullah menghayati nikmat Allah keseharian itu. Makan itu nikmat, minum itu nikmat. Kemudian setelah kenyang, kemudian kita bisa tidur, ada tempat tinggal, nikmat. Coba kalau kita menghayati nikmat yang diberikan oleh Allah begini, ini insya Allah kita akan susah untuk berbuat maksiat, Pak. Kenapa? Karena kalau kita mau berbuat maksiat, kita ingat, Masya Allah, nikmatnya Allah sudah banyak. Ini kalau kita menghayati, ya. Mudahnya manusia berbuat maksiat, kenapa? Karena dia tidak menghayati banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, sehingga tidak mensyukurinya. Maka mari kita perhatikan diri kita masing-masing, bagaimana kita ini bersikap terhadap nikmat-nikmat Allah, apakah sudah mensyukurinya ataukah tampaknya belum mensyukurinya. 81. Wallahu, dan Allah itu ja'ala, telah menjadikan, lakum, bagi kalian, mimma khalaqa, dari apa yang dia ciptakan, zilalan, naungan. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan, lakum, bagi kalian, minal jibali, dari gunung-gunung, aknanan, gua-gua. Wa ja'ala, dan Allah jadikan, lakum, bagi kalian, sarabila, pakaian-pakaian, taqikum, yang menjaga kalian, al-harra, dari panas. Wasarabila, dan pakaian-pakaian, taqikum, yang menjaga kalian, ba'sakum, dari perang kalian. Kadzalika, seperti itulah, yutimu, Allah sempurnakan ni'matahu, nikmatnya, alaikum, kepada kalian, la'allakum, supaya kalian itu tuslimun, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan di sini Allah sebutkan nikmat, kemudian disuruh tunduk. Karena kalau kita mengakui bahwa nikmat ini dari Allah, kita akan gunakan nikmat sesuai kehendak Allah, dan Allah nyuruh kita untuk tunduk kepadanya, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang disebutkan di sini yang pertama, zilal, naungan. Coba kalau Allah tidak buat naungan, betapa panas kita hidup di atas muka bumi ini, Pak. Maka Allah ciptakan rumah-rumah itu ada naungan padanya. Demikian juga pohon ada naungan padanya. Ini semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita hidup di padang mahsyar, matahari tepat di atas kepala, kemudian tidak ada bangunan, tidak ada pohon, nggak ada apapun juga. Semua manusia berkeringatan sampai keringatnya ada yang setinggi hidungnya ini. Nah, ini di dunia nggak mungkin kita mengalami keringat sampai setinggi hidung. Kenapa? Adanya naungan-naungan.
Kemudian gunung-gunung ini juga aknan, ada gua. Nah, gua juga bisa untuk bersembunyi, untuk sebagai rumah. Orang yang tidak punya rumah, maka gua bisa menjadi rumah baginya. Saya teringat kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang ahli hadis. Waktu itu ketika berada di Mekah, beliau sudah terkenal sebagai ahli hadis, maka beliau disuruh untuk mengajar kepada orang-orang yang mencari ilmu hadis. Beberapa hari Imam Ahmad tidak muncul ke majelis ilmu, maka dicari-cari, ternyata beliau berada di salah satu gua di gunung yang ada di Mekah. Berarti waktu itu beliau tidak punya kontrakan tampaknya. Ceritanya seperti itu dalam tarikh atau sejarah biografinya Imam Ahmad. Nah, kemudian murid-muridnya berada di luar gua tadi menyalami Imam Ahmad. Kenapa beliau tidak hadir beberapa hari? Beliau katakan, saya tinggal di gua ini dan saya menjemur baju saya di luar gua. Ketika baju sudah kering baru saya pakai. Nah, ternyata bajunya pas dijemur dicuri orang, Pak. Sehingga karena tidak punya baju yang lain selain satu baju itu, beliau nggak bisa hadir ke majelis ilmu. Nah, bayangkan seorang ulama bajunya cuma satu, cuma ada katok kolor saja. Apakah pantas hadir ke majelis ilmu katok koloran? Kan nggak pantas. Aurat besarnya insya Allah masih tertutup, tetapi bajunya yang untuk menutupi badannya nggak ada. Nah, maka akhirnya mereka pun memberikan baju kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian di sini Allah sebutkan baju dua macam, sarabila taqikumul har, baju yang menjaga dari panas, yang kedua baju yang menjaga dari perang. Maka yang dimaksud sarabil pertama ini baju harian yang kita pakai ini yang menjaga dari panas. Adapun yang kedua sarabil ini maksudnya adalah baju-baju besi yang disebut dalam bahasa Arab itu dengan istilah duru'. Nah, duru' ini juga baju, tapi fungsinya beda. Fungsinya untuk menjaga dari serangan musuh. Maka ini dua baju diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Siapa yang pertama kali membuat baju besi dalam sejarah manusia? Yaitu Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Daud ini mendapatkan pahala yang besar karena dia pertama kali penemu baju besi. Sebelum ada Nabi Daud belum ada baju besi. Wallahu a'lam. Kemudian di sini diperhatikan kata-kata taqikumul har. Baju itu menjaga kalian dari panas. Padahal menjaga panas wal barda dan juga dari dingin, tapi hanya disebutkan panas saja. Kenapa? Seperti ini di dalam bahasa Arab disebut iktifa. Iktifa yaitu disebutkan satu sudah mencukupi dari yang lain. Manusia ada tangan kanan, ada tangan kiri. Nah, ketika disebutkan tangan kanannya berarti sudah tercukupi apa? Tangan kirinya. Demikian juga di sini al-harra wal barda, menjaga dari panas dan dingin, maka dingin sudah tidak usah disebutkan karena sudah terwakili dengan kata-kata al-harra. Dan seperti ini dalam bahasa Arab biasa dihapus begini karena mereka punya konsep, punya kaidah khairul kalam ma dalla wa qalla. Ucapan paling bagus itu adalah singkat padat. Maka yang sudah bisa dipaham dihapus saja, nggak usah disebutkan karena sudah mafhum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Allah sempurnakan nikmatnya kepada manusia, tujuannya supaya manusia tunduk, yaitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan la'allakum tashkurun, supaya kalian mensyukuri nikmat Allah. Nah, maka dua ayat ini kalau digabung berarti cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti rata-rata orang di Indonesia ini mensyukuri nikmat kemerdekaan kemudian membuat acara hura-hura. Itu bukan syukur kayak begitu. Kalau betul-betul kamu ingin mensyukuri nikmat kemerdekaan Indonesia Agustusan itu, maka caranya melakukan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kait-kaitkan Agustusan itu dengan syukur, nggak ada kaitannya sama sekali. Kalau dikaitkan malah tidak benar. 82. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, alaika, kewajibanmu wahai Nabi, al balaghul mubin, menyampaikan yang nyata. Maksud ayat ini adalah kalau kamu sudah menyampaikan dakwah,
kemudian orang-orang tidak menerima dakwahmu, maka kamu tidak berdosa, kamu tidak dicela oleh Allah. Hei Muhammad, gimana ini, kamu sudah dakwah tapi murid-muridnya nggak ada yang mentaati kamu berarti kurang serius dakwah. Nggak akan dicela, karena kewajiban Rasul memang menyampaikan saja. Setelah disampaikan ada yang terima atau tidak ada yang tidak terima, itu urusan yang lain. Seperti tadi sudah disampaikan oleh sebagian jamaah, pas kajian paling bagusnya kita beradab kepada ayat yang dibaca, yaitu kita matikan HP. Ini sudah disampaikan, tapi ketika ada yang masih bermain-main dengan HP-nya, ya itu bukan tanggung jawab saya yang menyampaikan. Saya sudah menyampaikan saja, panjenengan menerima bagus, panjenengan tidak menerima, yaitu nanti kembali kepada kita masing-masing. Kewajiban kita hanyalah apa? Menyampaikan apa yang semestinya disampaikan. 83 Allah katakan ya'rifuna, mereka mengetahui ni'matallahi, nikmatnya Allah, thumma kemudian yungkirunaha, mereka mengingkari nikmat Allah tersebut, wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka al-kafirun, orang-orang yang kafir. Yang dimaksud nikmat Allah di sini menurut para ahli tafsir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad itu nikmat, mestinya disyukuri. Mensyukurinya gimana? Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mereka malah sebaliknya, malah yungkirunaha, mengingkari nikmat Allah. Maksudnya mengingkari di sini mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, Pak, seandainya Nabi Muhammad itu turun di Jawa, kita senang atau tidak? Pasti sangat senang sekali. Kita akan muliakan beliau, akan kita ikuti beliau, insya Allah. Tapi orang-orang Arab ini dikirimi Nabi, malah mereka mengingkarinya, mendustakannya. Itulah yang dimaksud yungkirunaha, mereka mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan kepada mereka, padahal itu adalah nikmat yang besar. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan nikmat kepada mereka adalah Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna, sungguh-sungguh telah kami turunkan ilaikum, kepada kalian, kitaban, satu kitab, fihi dzikrukum, yang di dalamnya ada kemuliaan kalian. Jadi orang Arab ketika dikasih kitab oleh Allah Al-Quran, maka sebenarnya ini menjadi kemuliaan untuk mereka kalau mereka mengikuti. Tapi malah mereka tidak mengikuti, malah mereka mendustakan. Nah, ini sebenarnya sama dengan penjelasan saya tadi, ya. Kalau saya tadi katakan nikmat Allah, ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat tadi mengatakan kitaban fihi dzikrukum, Al-Quran, ini sama saja, karena yang membawa Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 84, wa yauma, dan ingatlah hari, nab'atsu, yang kami mengutus, min kulli, dari setiap ummatin, umat, syahidan, seorang saksi. Thumma, kemudian, la yudhan, tidaklah dikasih izin, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, wala, dan tidak pula, hum, mereka itu, yusta'tabun, disuruh untuk minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tafsiran Imam Baghawi, ya, karena ada tafsir yang lain. Ayat ini menyuruh kita untuk mengingat hari akhir. Itulah makna wa yauma. Maksudnya uzkuru yauma. Ingatlah satu hari. Maka yauma di sini fathah. Kenapa fathah? Karena sebagai maf'ul. Maf'ul dari apa? Dari kata-kata yang terhapus. Asalnya itu uzkuru. Ingatlah yauma, satu hari. Dan ini sering kali kita temukan dalam Al-Quran. Coba antum kumpulkan ayat-ayat yang awalnya adalah kata-kata yauma, nanti akan ketemu banyak. Maka maksudnya adalah ulkuru yauma, ingatlah hari akhirat, di mana hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan dari setiap umat seorang saksi. Yang dimaksud saksi ini adalah para nabi-nabi yang diutus kepada umat-umat tersebut. Maka umat Bani Israel, ada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ada Nabi Isa, masing-masing nanti akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, kemudian menjadi saksi. Yang dimaksud saksi adalah saksi bahwasanya Nabi sudah menyampaikan dakwah, kemudian umatnya malah mengkafiri beliau. Sudah disampaikan risalah Islam, tapi umatnya malah mengkafiri beliau.
Dari mana taunya bahwasanya saksi ini adalah para nabi? Dari ayat yang lain. Wajibna bika ala haula'i syahida, surat An-Nisa ayat 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, bagaimana kalau kami mendatangkan dari setiap umat seorang saksi? Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami pun juga akan mendatangkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatmu sebagai saksi. Nah, ini dalil bahwasanya saksi yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi atas amalan umatnya, apakah mereka beriman kepada nabi itu atau mengingkari nabi tersebut. Nah, kalau sudah begitu maka la yu'dzan, orang-orang kafir tidak dikasih izin, maksudnya tidak dikasih izin untuk menyampaikan alasan. Di dunia mereka kan kafir. Nah, alasannya apa kok kafir itu? Nggak dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat tidak boleh bicara dan tidak bisa bicara kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bicara, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, ya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'ilnih, surat Hud ayat 105. Pada hari di mana akan datang seseorang, yauma ya'ti, pada hari akan datang siksa Allah itu, la takallamu nafsun, tidak akan bisa bicara seorang jiwa illa bi'ilnih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mulut-mulut manusia sudah dikancing, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun tidak bisa bicara kecuali yang dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walahum yusta'tabun, mereka tidak yusta'tab. Apa makna yusta'tab? Nah, ini saya bacakan tafsiran dari Imam Baghawi. Tidak yusta'tab maksudnya la yurja'una ila dunya, mereka tidak dikembalikan ke dunia, fayu'maruna bit-taubah, lalu disuruh untuk bertobat, li'annal akhirah daru jazain la taklif, karena akhirat itu adalah kampung pembalasan, bukan kampung untuk memberikan taklif atau perintah. Jadi maksudnya nasi sudah jadi bubur. Mereka orang-orang kafir menyesali kekafiran mereka saat di akhirat. Bisakah mereka balik ke dunia untuk memperbaiki diri sehingga nanti kalau masuk akhirat lagi yang kedua kali bisa selamat? Allah jawab walahum yusta'tabun, nggak ada perintah untuk balik ke dunia kemudian untuk tobat lagi, nggak bisa nih. Karena apa? Di akhirat itu adanya pembalasan, tidak ada lagi perintah. Kalau di akhirat masih ada perintah, apa fungsinya dunia kalau begitu? Karena dunia ini fungsinya adalah orang diperintah untuk beramal, fungsinya akhirat balasan atas perintah tadi. Nah, jadi masing-masing itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Dunia untuk beramal, tidak ada balasan nanti diakhirkan, surga dan neraka diakhirkan sampai di akhirat. Adapun di dunia balasannya balasan kecil-kecil saja. Dengan sebab kita mensyukuri nikmat Allah, mentaati Allah, akhirnya hidup kita nyaman. Itu balasan-balasan kecil saja. Adapun balasan besar surga neraka, maka itu semuanya ditunda oleh Allah sampai di akhirat. 85. Wa idza, dan apabila ra'a, melihat, alladzina zalamu, orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang kafir, al-adzaba, siksaan yaitu neraka, fala yukhaffafu anhum, maka tidak akan diringankan untuk mereka siksa tersebut, wala hum yunzarun, dan tidaklah mereka itu diberi tunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya ketika orang-orang kafir sudah melihat neraka, karena neraka didatangkan kepada mereka, maka saat itu mereka pasti akan langsung dimasukkan ke dalam neraka dan tidak akan diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud zalim di sini adalah orang-orang kafir. Dan kaidah tafsir sudah sering saya sampaikan, banyak sekali kata-kata zalim dalam Al-Qur'an maksudnya adalah zalim terbesar, yaitu kafir atau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayat ini. La yukhaffafu anhum, siksanya tidak diringankan. Ini kita temukan dalam ayat yang lain, Allah menggambarkan bagaimana tidak diringankannya siksa itu. Yang pertama pada surat An-Nisa ayat 56, Allah mengatakan kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka sudah matang, baddalnahum juludan ghairaha, kami akan ganti dengan kulit yang lain. Supaya apa? Supaya siksanya terasa lagi. Dan gara-gara ayat ini ada orang kafir masuk Islam, Pak.
karena dia baru tahu ternyata ilmu yang dia pelajari sudah ada sejak dulu dalam Al-Quran. Dia pelajari ilmu kulit. Kalau kulit ini sudah terbakar, kemudian sarafnya sudah mati, maka dibakar lagi sudah nggak terasa sakit. Karena apa? Sarafnya udah mati. Nah, ketika dia menyampaikan ilmu tadi, ada seorang muslim mengatakan kepada dia, ilmu yang kamu sampaikan itu sudah lama ada di kitab kami. Kitab apa katanya? Al-Quran ada, surat An-Nisa ayat 56. Nah, begitu membaca kaget, subhanallah. Ini ternyata ayat sudah membahas sejak dulu kala, sudah 1400 tahun yang lalu sudah ada ayat ini, maka akhirnya dia masuk Islam. Kemudian gambaran yang kedua, bagaimana siksa tidak diringankan oleh Allah pada surat Al-Isra ayat 97. Kullama khabat, setiap kali redup apinya, zidnahum sa'ira, kami akan tambah lagi nyalaan api neraka. Nah, itulah makna la yukhaffafu anhumul adzab, siksa tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka ayat ini jelas bicara tentang orang-orang kafir. Karena kalau orang muslim yang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara dosa yang belum diampuni, itu siksanya diringankan, Pak. Dalam hadis yang sahih disebutkan amatathum imatah, dimasukkan ke dalam neraka kemudian mati dalam neraka. Nah, kaidah kita atau yang kita paham ya, namanya orang mati tidak merasakan sakit. Nah, ini adalah orang-orang mati yang ada dalam neraka, yaitu orang-orang muslim. Tapi kalau orang kafir, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati enggak hidup, sehingga masih merasakan sakit terus menerus. 86. Wa idza, dan apabila ra'a, melihat, alladzina asyraku, orang-orang yang syirik, syuraka'ahum, akan sekutu-sekutu mereka, maksudnya arca-arca yang mereka sembah, qalu, mereka mengatakan, rabbana, wahai rabb kami, haula'i, mereka arca-arca itu adalah syurakauna, sekutu-sekutu kami, alladzina, yang kunna, adalah kami dulu, yaitu di dunia, nad'u, menyembah, min dunika, dari selain engkau. Fa'alqaw, maka arca-arca itu melemparkan, ilaihim, kepada mereka, alqaula, ucapan, maksudnya menjawab, innakum, sesungguhnya kalian, wahai orang-orang kafir, lakadzibun, sungguh kalian orang-orang yang dusta. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang kafir saking menyesalnya mereka terhadap kekafiran mereka sampai mereka menyalahkan arca yang mereka sembah. Ini arca yang kami sembah dulu ya Allah, maka mestinya ini yang disiksa karena gara-gara ini kami sesat. Kalau nggak ada arca ini kami nggak akan sesat. Menyalahkan arca. Uniknya arca bisa bicara. Fa'alqau ilaihimul qaul. Arca itu melemparkan ucapan kepada mereka, alias menjawab ucapan mereka. Innakum lakadzibun, kalian dusta. Maksudnya kalian dusta, saya tidak pernah menyuruh kalian menyembah saya. Dan ini ucapan arca benar. Pernahkah arca bicara sembahlah saya? Enggak pernah. Arca itu yang membuat orang kafir sendiri. Asalnya batu atau semen ditumpuk-tumpuk menjadi arca. Setelah jadi arca disembah. Maka arca nggak pernah ngomong sembahlah saya. Inilah makna innakum lakadzibun, kalian dusta. Saya nggak pernah menyembah kepada saya, nggak ada perintah untuk menyembah saya, nggak pernah ada. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan arca besok di akhirat bisa bicara. Tidak hanya ayat ini saja. Silahkan baca Quran 30 juz, nanti akan panjenengan temukan ayat-ayat lain selain ayat ini yang menunjukkan arca bisa bicara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa arca-arca itu dimasukkan di dalam neraka juga bersama orang-orang yang menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-24, fattaqun nar, takutlah kepada api neraka, allati waquduha, yang kayu bakarnya itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan bebatuan. Ini diulang lagi oleh Allah pada surat At-Tahrim ayat 6, naru waquduha an-nas wal hijarah, api neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Nah, batu-batuan ini ada dua tafsiran. Kata Ibnu Mas'ud, ini adalah batu kibrit. Batu kibrit itu batu yang kalau dibakar maka panasnya dahsyat sekali dan awet sekali. Sifatnya dua.
dibakar panasnya dahsyat, kemudian awetnya panas juga lama sekali. Nah, maka dimasukkan batu-batu kibrit ini supaya mereka tambah kepanasan. Tafsiran yang kedua, al-hijarah ini maksudnya adalah batu-batu arca yang mereka sembah. Maka muncul pertanyaan, apa salahnya batu arca kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Arca tidak punya salah. Dia cuma benda padat yang tidak bisa berpikir, tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun dimasukkan ke dalam neraka bukan karena kesalahan si arca, tetapi untuk merendahkan orang-orang yang menyembahnya. Orang-orang yang menyembahnya direndahkan, diremehkan oleh Allah. Seolah-olah Allah katakan, nih Tuhan yang kamu sembah, yang katanya bisa memberikan manfaat dan madarat, ternyata dimasukkan dalam neraka, dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri saja nggak bisa, bagaimana menyelamatkan orang-orang yang menyembahnya? Nah, ini untuk merendahkan mereka. Dan tafsiran yang kedua ini, bahwasanya batu-batuan ini adalah apa? Batu-batuan arca-arca itu kita temukan dalilnya dalam Al-Quran. Dan dulu sudah pernah saya sampaikan. Ada yang ingat atau tidak? Bahwasanya batu-batu ini adalah batu-batu arca-arca yang mereka sembah. Ada yang ingat? Nah, kalau tidak ada yang ingat sebagai PR, di mana ayat bahwasanya batu ini batu arca yang dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ada dua tafsiran ini. Tafsiran yang pertama juga kuat karena tafsirannya bersumber dari Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud termasuk ahli tafsir sahabat Nabi SAW, dan riwayat tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab sahihnya Mustadrak Hakim, dan sudah saya masukkan dalam buku saya yang berjudul Ahaditsu At-Tafsir, hadis-hadis yang bicara tentang tafsir Al-Quran. Ini adalah satu kitab yang insya Allah kalau sudah jadi nanti isinya ada 1200 hadis. Setiap satu juz saya kumpulkan 40 hadis, maka 40 kali 30 juz, ini berarti sekitar apa? 1200 hadis. Sekitar apa? 1200 hadis. Ini kajian yang saya sampaikan di sana di Weru, ya, setiap hari Senin malam Selasa. Ini ahadits untuk surat-surat Al-Fatihah. Kemudian ada hadis-hadis yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah dan seterusnya. Di sini coba saya buka ya, apakah sudah ada hadis yang saya katakan tadi. Ini An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal hijarah, batu-batuan, allati sammallah fil Quran, yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran, wa quduhan nas wal hijarah, bahwasanya itu menjadi kayu bakar untuk neraka, hijaratun min kibrit, itu adalah batu kibrit, khalaqaha Allah taala indah, Allah ciptakan di hadapannya, kaifa syaa au qala kama syaa, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau mengatakan hadis ini sahih, ya, maka hadis ini pun, riwayat ini pun bisa kita terima. Ya, mungkin muncul pertanyaan, ini kan perkataan Ibnu Mas'ud bukan sabda Nabi, kok dijadikan dalil gimana? Padahal Ibnu Mas'ud tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, perhatikan kaidahnya. Kalau ada sahabat Nabi yang meriwayatkan perkara yang gaib dan dia tidak mengatakan sebagai sabda Nabi SAW, ketahuilah itu pasti sumbernya dari Rasulullah SAW. Kecuali kalau sahabat itu terkenal suka mengambil riwayat dari Israiliyat, maka riwayatnya nggak bisa diterima. Ibnu Mas'ud tidak termasuk yang ahli Israiliyat, sehingga dalam hal ini riwayatnya bisa diterima. Coba kalau yang meriwayatkan misalnya Ibnu Abbas itu suka meriwayatkan Israiliyat. Nah, dalam hal begitu maka periwayatan Ibnu Abbas masih ditinjau ulang, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, di sini bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan syurakaahum, sekutu-sekutu mereka, itu maksudnya adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir, disebut sekutu-sekutu karena mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga maksudnya adalah sekutunya Allah yang mereka sembah. Ayat terakhir pada pertemuan kali ini Allah katakan wa alqau, dan mereka pun menyerahkan ilallahi, kepada Allah, as-salama, kepasrahan,
yauma idzin, pada hari itu, as-salama, kepasrahan, wa dhalla, dan lenyaplah anhum, dari mereka, ma kanu yaftarun, apapun yang dulu mereka di dunia membuat-buat. Jadi maksudnya setelah mereka ketahui kesalahan mereka dan mereka ketahui bahwasanya Allah tidak akan memaafkan mereka, tidak akan mengabulkan permintaan mereka kembali ke dunia, akhirnya mereka pun pasrah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya sudahlah, nggak bisa apa-apa lagi kita, bisanya menerima hukuman dari Allah, dilemparkan di neraka, pasrah yang tidak ada gunanya sama sekali. Kalau di dunia kita pasrah sama Allah, taat sama Allah, ini masih ada gunanya. Tapi di akhirat pasrah sama Allah, dimasukkan neraka, ya tidak akan ada gunanya, tetap akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang dimaksud makanu yaftarun, apa yang mereka buat-buat, itu maksudnya adalah perkataan mereka bahwasanya arca-arca mereka bisa memberikan syafaat besok di hadapan Allah di akhirat. Ini ucapan yang mereka buat-buat ketika di dunia. Mereka ditegur oleh Nabi SAW, jangan nyembah arca, nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka jawab, ini arca sekarang nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau betul-betul ada akhirat, besok menjadi pemberi syafaat kami di akhirat kelak. Ini ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, pada surat yang lain. Syufa'auna indallah. Allah sebutkan pada surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu yang tidak bisa berbuat madhar dan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah, merekalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh Allah, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan ringkasnya, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat-nikmat Allah yang sudah disebutkan kepada kita dalam ayat-ayat ini, dan tampaknya kita belum mensyukuri dengan sempurna terhadap nikmat-nikmat tersebut. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.